Ya, terima kasih Mbak Atisa ya. Jadi pertama saya ingin menjelaskan lagi setelah kami menjelaskan berkali-kali sebenarnya. Di berbagai media, di berbagai kesempatan kami sudah memberi klarifikasi bahwa sesungguhnya Pak Menteri tidak mungkin ada maksud untuk menuduh komunitas tertentu, tidak mungkin mengeneralisir. Ya, saya kira sangat naif sekali untuk kita asumsikan bahwa Pak Menteri itu punya maksud untuk menuduh kelompok tertentu. Sangat tidak mungkin. Apa yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah untuk menarik perhatian publik bahwa kita harus hati-hati karena sekarang ini dalam era globalisasi, dalam era teknologi informasi, potensi penetrasi ekstremisme itu bisa masuk dengan berbagai modus, dengan berbagai varian. Kita harus hati-hati. Jadi cara ya, sekarang ini kan kita bisa mengakses informasi dari mana saja. Anak-anak muda kita yang tidak paham agama bisa menerima informasi yang tidak betul, itu sangat mungkin sekali. Jadi harus hati-hati. Jadi begini sebenarnya, filosofinya begini. Kalau kita bicara tentang Islam, ada 3 domain of investigation, ya ada 3 domain penelitian yang harus kita bedakan, yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, sumber otoritas Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Itu satu poin, ya. Al-Quran dan Hadis adalah sumber otoritas Islam. Yang kedua, bagaimana sumber otoritas ini difahami, ditafsirkan. Nah, kalau Al-Quran itu di dunia ini hanya ada satu, ya. Tetapi penafsiran Al-Quran itu bisa beribu-ribu, bisa ratusan ribu, banyak sekali jutaan buku bahkan kitab yang membahas tentangnya. Itu satu poin lagi. Dan yang ketiga, bagaimana Islam diimplementasikan dalam pelataran sejarah dalam dunia Islam. Kalau kita berbicara tentang yang pertama, Al-Quran itu tidak ada yang jelek. Semuanya bagus, sangat ideal sekali. Tapi bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan dalam kehidupan keseharian umat Islam ketika berinteraksi dengan realitas, berinteraksi dengan budaya, berinteraksi dengan sejumlah hal. Tentu bisa bervariasi, bisa berbeda-beda. Nah, dalam implementasinya kita melihat bahwa ternyata Islam tidak selalu dipraktekkan indah, tidak selalu seperti persis apa yang di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Pak Menteri mengingatkan, hati-hati, ada potensi pemaknaan Al-Quran yang tidak tepat. Oleh karena itu kita mencoba merespon potensi ini dengan melakukan pembekalan kepada para penceramah kita. Dan setelah itu dikasih sertifikat. Sebenarnya begini, Indonesia itu negara bangsa yang sangat toleran. Negara yang sangat damai, luar biasa. Penceramah kita bagus-bagus, keren-keren. Tetapi kita harus tahu juga sekarang ini kan kita sedang berkontestasi nih dengan realitas globalisasi. Kita sedang berkontestasi dengan sejumlah nilai. Sangat mungkin saja penceramah-penceramah kita terkontaminasi. Itu memungkinkan, kita tidak menuduh, tapi kita ingin membekali, kita ingin memberi tambahan kepada mereka. Yang kita akan berikan itu sebenarnya mereka yang sudah aktif berceramah, orang sudah bagus-bagus, pengetahuan agamanya sudah bagus. Kita ingin memberikan tambahan wawasan, karena penceramah itu begini, mereka tidak hanya faham agamanya, tapi juga harus faham tentang bangsanya. Mereka hanya bukan hanya umat Islam, tapi juga sebagai warga negara. Harus paham tentang ideologi bangsa, harus paham tentang sistem politik di mana mereka hidup, tentang ekonomi, sosial budaya, ketahanan nasional, demografi, politik, dan sebagainya. Mereka harus diberi wawasan supaya mereka itu, para penceramah kita, itu update. Mereka paham, mereka bisa memberi respon berkualitas, bermutu. Jadi tidak hanya paham agama, tapi paham tentang banyak hal. Kita tantangan tadi ini kan banyak. Kita sedang berkontestasi dengan kemajuan sofistikasi teknologi informasi. Mereka bisa mengakses macam-macam. Mereka bisa